Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5 ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, masih di jilid 5C. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal tema 7 subtema 2 ya. Tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Oke. Langsung saja kita menuju soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu di latihan soal subtema 2 ya, tema 7 ya, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Langsung saja kita mulai dari muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA KD 3.7. Nomor 1. Benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud ya, benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair lalu kembali ke padat lagi adalah ya. Ini jawabannya yang paling tepat adalah kamper ya. Jadi kamper itu dari padat langsung menjadi gas ya, karena hilang. Jawabannya D. Kalau es krim, lilin dan juga logam itu bisa ke cair kemudian bisa ke padat lagi. Lanjut ke nomor 2. Setelah mencair, mentega dapat kembali menjadi benda padat jika, nah ini jawabannya sebenarnya didiamkan. Bisa, didinginkan juga bisa ya. Kalau didiamkan yang jelas suhunya tentulah dia lebih dingin ya, atau lebih rendah. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, didinginkan ya. Ini nanti tergantung dari kebijakan guru. Yang jelas untuk menjadi padat itu dia membutuhkan suhu yang lebih dingin ya. Oke, kemudian nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini adalah proses pelelehan logam ya, proses pelelehan logam. Jadi proses pelelehan logam pada gambar tersebut adalah contoh kegiatan penyerapan kalor. Karena apa jawabannya? Oke, saya tuliskan ya di sini, itu sudah ada coret-coretannya. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi karena mengalami peningkatan suhu sehingga meleleh dan berubah dari padat menjadi cair atau dari padat ke cair. Kemudian nomor 4, tadi sudah bisa dilihat juga ya jawabannya ya. Jadi saat dipanaskan, air akan menyerap kalor sehingga akan berubah menjadi titik-titik yang berwujud titik-titik ya. Akan berubah menjadi uap ya. Ini uap yang berwujud gas. Ini ada ya sedikit coret-coretannya. Oke, kalau pengen lebih jelas ini saya tuliskan ya di sini. Jawabannya adalah uap yang berwujud gas. Kemudian nomor 5. Nomor 5 di sini. Ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu memasukkannya ke dalam alat cetak lalu menaruhnya di dalam freezer. Pertanyaan yang A, tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. Oke, jawabannya untuk yang A ya, jadi membeku ya, karena dari cair ke padat. Kemudian untuk yang B, pertanyaannya adalah mengapa benda yang dimasukkan ke dalam freezer dapat membeku? Jelaskan ya. Ini karena terjadi pelepasan kalor ya, pelepasan kalor sehingga benda yang dimasukkan ke freezer akan bisa membeku. Oke, kemudian kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Oke ya, di sini ada sebuah teks. Ya, bulan Agustus 1945 menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Jepang. Pada bulan tersebut, posisi Jepang sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu dalam perang. Tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki.
Kondisi Jepang yang semakin buruk tersebut membuat pemerintah Jepang yang berkuasa Indonesia membentuk organisasi-organisasi, salah satunya yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pertanyaan yang nomor 1. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah jawabannya yang A ya. Bulan Agustus 1945 merupakan bulan yang tidak menyenangkan bagi Jepang. Lanjut ke nomor 2 ya. Kalimat yang sesuai dengan isi teks tersebut yaitu jawabannya B. Mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI? Nah. Kemudian nomor 3 ya, tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Informasi yang dicetak tebal pada kalimat di atas merupakan jawaban dari kata tanya. Nah, ini menunjukkan waktu ya. Nah, kalau menunjukkan waktu berarti kata tanyanya adalah kapan, jawabannya yang B. Kemudian untuk nomor 4 sama 5 di sini ada bacaannya lagi ya adik-adik semua ya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang terjadi tepat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dinamakan Rengas Dengklok sesuai tempat terjadinya peristiwa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan hal tersebut setelah golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan tokoh pemuda dengan tujuan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang nomor 4 ya. Tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut. Untuk yang nomor 4 ya, ini saya tuliskan di sini ya. Jadi pokok pikirannya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang nomor 5, tuliskan kesimpulan dari paragraf narasi sejarah tersebut. Di sini sudah saya tuliskan ya. Cukup panjang ya. Saya bacakan ya adik-adik, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ya sambil diperhatikan, mungkin kalau tulisannya ada yang kurang jelas. Jadi peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan karena golongan tua menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan para pemuda agar Bung Karno dan Bung Hatta jauh dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu adik-adik mungkin bisa di pause terlebih dahulu untuk bisa melihat jawabannya ya dengan seksama. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP nomor 1. Berikut yang bukan merupakan macam pola lantai pada tarian adalah, jadi pola lantai itu ada vertikal, horizontal ya, diagonal dan melengkung ya. Yang bukan adalah pola lantai atas, yang A. Nomor 2, contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran adalah jawabannya yang A, yaitu tari kecak dari Bali atau tari kecak dari Bali. Nomor 3, tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai, jawabannya adalah horizontal ya adik-adik. Ini horizontal ya, kalau kurang jelas ya, horizontal. Kemudian nomor 4, tari Jaran Kepang merupakan tarian yang berasal dari daerah, jawabannya Jawa Timur. Kemudian nomor 5, gambarkan 2 jenis pola lantai yang digunakan di dalam tari daerah. Tuliskan contoh tari daerahnya ya. Untuk yang nomor 5 di sini saya tuliskan ya adik-adik. Ya, nomor 5. Yang pertama pola lantai horizontal, gambarnya seperti ini ya, buat garis horizontal. Contohnya tari saman dari Aceh ya. Kemudian yang kedua pola lantai berupa garis lengkung ya, seperti ini ya gambarnya. Contohnya adalah tari Rejang Dewa dari Bali ya. Itu ya adik-adik untuk SBDP. Kemudian kita ke muatan pelajaran PPKN ya, KD 3.3 nomor 1. Berikut
Yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah jawabannya yaitu D. Pengalaman hidup. Lanjut ke soal nomor 2. Ya. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu masyarakat adalah, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Kelihatan ya Adik-adik tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nomor 3, tuliskan 2 contoh kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat di sini. Untuk yang nomor 3 sudah saya tuliskan ya Adik-adik semua. Oke. 2 contoh kegiatan ini. Yang pertama, melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, mengadakan pentas kebudayaan. Nomor 4, tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, upayanya itu apa? Nah, ini dengan menerapkan hidup rukun dan toleransi dengan lingkungan sekitar ya. Jadi hidup rukun dan saling toleransi atau menghargai, menghormati dengan lingkungan sekitar itu adalah upaya agar keberagaman dapat terpelihara ya. Kemudian nomor 5 ya, ini agak panjang ya soalnya. Kamu ditunjuk sebagai panitia perayaan upacara lomba kemerdekaan di sekolah. Teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki jenis permainan yang beragam. Bagaimana seharusnya sikapmu yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, untuk yang nomor 5 yaitu mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan kebudayaan masing-masing ya pada saat acara perayaan lomba ya. Yaitu karena tentunya dari daerah yang berbeda-beda bisa memperkenalkan kebudayaan daerah masing-masing ya. Itu untuk muatan pelajaran PKN. Sekarang kita ke muatan pelajaran IPS ya, KD 3.3. Nomor 1, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal, jawabannya adalah C, yaitu 18 Agustus 1945. Kemudian nomor 2 ya. Salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah, jawabannya Bung Tomo ya, Dedek. Kemudian nomor 3, taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, oke di sini sudah saya tuliskan ya. Jawabannya yaitu menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia ya dengan menjanjikan kemerdekaan. Nomor 4 ya. Apa yang terjadi setelah tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara? Jelaskan. Oke, untuk yang nomor 4 ya. Terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan ya. Kemudian nomor 5, tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Nah, tugas dari PPKI ya. Oke, yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Dan yang keempat, memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Itu tugas utama PPKI. Adik-adik bisa di pause terlebih dahulu ya kalau mungkin membacanya terlalu cepat. Oke, ini berarti sudah terakhir ya adik-adik. Jadi untuk latihan soal subtema 2 sudah kita bahas ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas di tema 7 subtema 3, ayo berlatih ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan bisa disimak ya di playlist ya, playlist Bupena kelas 5. Di sana sudah kita bahas semua video-video sebelumnya ya, yang tentunya dari mulai tema 1 ya Dede untuk kelas 5 ya sampai dengan tema 7 kali ini ya.
Oke, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.